Kita hari ini membaca Imamat bab 6 ayatnya berapa itu? Mengenai korban penghapus dosa. Ayat 24 kan, Om? Bab 6 ayat 24. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan Maha Kudus. Imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa, itulah yang harus memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus, di pelataran kemah pertemuan. Setiap orang yang kena kepala daging korban itu menjadi kudus. Dan bila darahnya ada yang terpercik kepada sesuatu pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian itu di suatu tempat yang kudus. Dan belanga tanah tempat korban itu dimasak haruslah dipecahkan. Dan jikalau dimasak di dalam belanga tembaga, haruslah belanga itu digosok dan dibasuh dengan air. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Itulah persembahan Maha Kudus. Tetapi setiap korban penghapus dosa yang dari darahnya dibawa ke bagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan perdamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api. Bapak Ibu, kalau kita lihat berkaitan dengan korban ini, itu memang amat strict hukumnya. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita lihat di situ ya. Misalnya tadi, nah ini disembelih di tempat korban bakaran, ya. Lalu inilah persembahan korban Maha Kudus, bukan hanya kudus saja, tetapi di situ ada Maha Kudus. Imam yang mempersembahkannya, yang memakannya, ya berarti kan hanya khusus imam saja. Dimakan di tempat kudus, bukan di tempat lain ya. Di pelataran kemah pertemuan. Jadi itu masih di lingkungan kudus itu. Orang yang terkena daging korban menjadi kudus, dan dampaknya ini luar biasa toh. Jadi yang kena kekudusan itu menjadi kudus. Tapi nanti juga ada masalah juga di sini. Orang yang terpercik darahnya mesti mencuci pakaiannya di tempat kudus. Ya, di sini ada sesuatu ya. Kemarin kita membicarakan sumur itu loh, ya. Masih ingat ya? Sumur suci itu. Nah, ini katanya ini. Jadi kalau terkena barang yang kudus, kalian itu pakaian, maka harus dicuci di tempat kudus. Berarti kan tidak sembarangan. Ada unsur tidak sembarangan. Bahkan ini tempat untuk memasak dipecahkan bila dari tembaga dicuci bersih. Cucinya di mana tadi? Setiap korban yang darahnya dibawa ke kemah pertemuan mesti dibakar habis. Jadi nggak ada sisanya. Karena kalau ini dibawa keluar nanti
bisa terkena kenajisan itu menjadi masalah lagi gitu. Ada persoalan di situ. Tapi yang sangat menyolok itu di sini. Orang yang terpercik darahnya meski mencuci pakaiannya di tempat kudus. Karena apa kaitannya di sini? Nah, orang yang terkena daging itu menjadi kudus. Itu maksudnya gimana, Bang? Apa ya? Orang yang terkena daging gitu. Daging itu kalau misalnya pas makan atau pas mengorbankan itu kan terkena itu. Jadi dampaknya itu bukan hanya ke orangnya, bukan hanya ke daging yang dikuduskan, tetapi orang yang menguduskan itu juga terkena kekudusan, bahkan pakaiannya pun. Nah itu besok prodiakon ini menjadi penting itu prodiakon ini ya. Misalnya kalau prodiakon itu membawa sakramen ya, itu kan pakai bisis dan di situ ada namanya korporale. Korporale itu kain apa? Putih ya. Terus apa ciri dari korporale? Ya, selain tanda salib, lipatannya. Jadi kain itu dilipat 9. Nah kadang-kadang itu ada yang ngawur itu loh, termasuk Romo juga ada. Saya perhatikan itu kalau sudah gitu mau menurut itu malah bukan maksudnya. Jadi kalau ada hostia yang jatuh di situ tubuh Kristus, maka itu klepitnya ke dalam, bukan di sini terus dibalik begitu, bukan. Tapi klepitnya ke dalam, klepit atas, kemudian bawah, kanan, kiri. Maksudnya apa? Supaya kalau masih ada remah-remahnya, dia tidak jatuh. Ada masalah di sini. Sama dengan kalau orang komuni. Kalau orang komuni itu tangannya gini kan? Dilihat di situ. Ada rumahnya enggak? Nah, itu. Korporale. Seringkali mungkin orang nggak memperhatikan itu. Ya, dan itu nanti kalau mencuci, nah itu kalau mencuci harus diperhatikan. Jadi kalau bangsanya korporale dan sebagainya itu biasanya kan dicuci sendiri. Dicuci sendiri, tidak dicuci nanti campur pakaian yang biasa. Karena ada itu. Soalnya ada. Ini sama persis ini tadi. Jadi di sini toh mencuci pakaiannya di tempat kudus. Sono itu ada imam yang mempersembahkan dan memakannya. Tapi di sini di ayat 29 Romo, setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Jadi bukan hanya imam aja. Imam laki-laki itu 29. Ya. Setiap laki-laki di antara para imam yang apa itu haruslah. Makanya inilah persembahan Maha Kudus. Saya tidak tahu persisnya. Kemungkinan di situ ada Lewi. Kadang-kadang ada Lewi. Lewi itu kan memang orang yang kerjanya di alam. Apakah dibeli? Nah, itu saya tidak tahu persisnya. Apakah dia mendapat bagian? Karena kamu sendiri tadi mengatakan bukan hanya sekedar kudus, tapi Maha Kudus. Kalau di sini itu persoalannya itu. Imam yang mempersembahkannya yang harus, yang memakannya tidak harus, yang memakannya dimakan di tempat kudus, di pelataran kemah pertemuan.
Coba dilihat lagi, nanti saya coba cek lagi ya. 29.